Halo semuanya, ketemu lagi kita di channel Moy Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat gerakan animasi berlari tampak ke depan pada karakter manusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman, kali ini kita akan menggambar sebanyak 10 frame. Adapun langkah-langkahnya antara lain: pertama, kita menggambar sketsa terlebih dahulu. Kedua, kita akan menggambar line art. Ketiga, kita akan memberi warna dan gradasi. Keempat, kita akan menggambar ground. Kelima, kita akan memberi gambar bayangan pada karakter. Keenam, kita akan menambahkan background. Lalu terakhir, ketujuh, kita akan merender animasinya. Oke, langsung saja kita rename layar di sini. Kita beri nama karakter. Kemudian kita gunakan pensil tool untuk menggambar sketsanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memulai membuat objek karakter yang akan kita jadikan animasi ya. Saya coba polanya seperti ini. Nah, gambar sketsa ini merupakan gambar kunci animasi ya teman-teman, yang merupakan key dari semua gambar yang akan kita animasikan ya. Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan sketsanya yang merupakan gambar kunci animasi kita ya. Nah, kita akan melanjutkan menggambar sebanyak 9 frame lagi ya, 9 gambar atau 9 sketsa lagi dengan pola-pola yang berbeda ya. Kita coba langsung gambar ke pola kedua atau frame kedua ya. Nah, di sini saya beri penomoran ya. Di frame pertama ini 1 ya, nomor 1 sebagai key animasinya ya. Kemudian di frame keduanya ini kita aktifkan onion skin. Jadi yang kita edit bagian tangan dan kakinya ya. Nah, jadi di sini kita hapus bagian tangannya dulu teman-teman di sini. Nah, ini kita akan ubah posisi daripada gerakan atau gambar tangan dan kakinya. Jadi dia memberikan efek perubahan gerakan ya dari gambar 1 atau frame 1, frame kedua dan frame berikutnya hingga frame ke-10 ya. So, jadi kita lanjut menggambar bagian tangan kakinya untuk frame kedua ya. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 buah pola gambar ya, atau 2 frame untuk sketsa ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal gerakan animasi kita ini ya teman-teman, kita akan membuat efek maju mundur ya pada setiap frame. Nah, jadi di frame pertama ini kita biarkan normal seperti ini posisinya ya. Di frame kedua ini kita agak sedikit perkecil ukurannya, tapi sedikit saja teman-teman. Kita blok seperti ini ya, tekan Q ya untuk resize-nya. Kemudian tekan Alt tahan seperti ini, lalu kita perkecil sedikit saja. Nah, jadi saat gerakan ini gerakan karakter ini berlari, dia ada gerakan maju mundur saat berlari ya. Itu menambahkan efek yang lebih bagus lagi untuk gerakan karakter yang akan kita buat di sini. Nah, kita akan melanjutkan menggambar sebanyak 8 frame lagi ya dengan pola gambar yang berbeda-beda. So, jadi videonya kita percepat sedikit. Oke, kita sudah menggambar sebanyak 10 frame ya teman-teman. Untuk sketsanya kita matikan onion skin-nya terlebih dahulu. Nah, di sini di setiap frame memiliki pola gambar yang berbeda-beda ya, sehingga menciptakan satu gerakan animasi yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat di sini gambar kunci animasinya, gerakannya seperti ini ya, pola gambarnya. Kemudian frame kedua seperti ini, 3 seperti ini, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan apabila kita tekan Ctrl Enter, maka kita sudah mendapatkan gerakan animasinya teman-teman. Nah, setelah ini tinggal kita membuat line artnya ya, kita menciptakan karakter seperti apa yang kita inginkan. Oke, sekarang kita lanjut ke proses line artnya teman-teman. Oke, langsung saja kita kunci layar karakter di sini ya teman-teman. Kemudian kita tambah layar baru, kita rename sebagai line art. Kemudian kita blok frame-nya, kita remove, lalu kita insert keyframe.
Nah, untuk layar karakternya ini kita ubah garisnya menjadi warna hijau ya teman-teman. Klik kotak kecil hijau di sini, maka seluruh garis gambarnya akan berubah menjadi warna hijau. Jadi ini mempermudah kita ya, tujuannya mempermudah kita membedakan antara garis line art dengan garis gambar karakter yang sudah kita buat. Nah, kita gunakan pensil tool di sini. Di sini kita mulai menggambar desain karakter ya yang kita inginkan. Saya coba buat seperti ini ya versi saya. Nah, teman-teman bisa mencoba dengan versi teman-teman sendiri, pengen karakternya itu seperti apa ya. Nah, sini hanya sebagai contoh akan saya buat dari mulai pola kepalanya terlebih dahulu, telinga seperti ini. Proses ini mungkin membutuhkan waktunya cukup lama, jadi videonya saya percepat ya. Nah, kita sudah mendapatkan desain karakter untuk animasi kita ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini saya buat, cukup sederhana ya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, yaitu menggambar line art untuk frame-frame berikutnya berdasarkan sketsa yang sudah kita buat di sini ya. Oke, kita lanjutkan ke frame kedua. Kita coba ya, kita insert ke frame di sini. Nah, untuk ukurannya kita tekan Q ya, kita resize, tekan Alt, tahan. Kita sesuaikan dengan ukuran gambar sketsa di frame kedua ini ya, pola kedua ini ya, gerakannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk bagian tangannya ini kan berubah posisinya teman-teman seperti ini. Jadi kita harus mengeditnya ya, kita harus menggambar ulang sesuai dengan pola gambar di frame kedua pada layar sketsa ini. Oke, nah kita coba dulu dari sini ya, bagian bahunya kita buat seperti ini. Nah, ini kita selesaikan dulu ya untuk menggambar frame keduanya ini untuk line artnya. Ya, kita sudah menggambar frame kedua ya teman-teman untuk line art ini. Kurang lebih seperti ini ya gerakannya. Sama halnya dengan gerakan sketsa ya. Hanya saja ini sudah kita beri pola karakter yang kita desain ya untuk animasi ini. Sekarang kita coba hide layar karakter ini ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menyelesaikan menggambar line artnya ya hingga frame terakhir ya, sesuai dengan pola sketsa yang sudah kita buat di sini. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah kita memberi gambar line art pada seluruh frame tadi ya teman-teman, kita coba review ya gerakannya seperti apa. Kita hapus dulu terlebih dahulu layar karakter di sini. Jadi yang tersisa hanya layar line art. Kita tekan Ctrl Enter untuk melihat gerakannya. Oke, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Setelah sketsa tadi kita beri line art atau kita beri karakter animasinya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pewarnaan dan gradasi ya. Kita langsung saja pergi ke pen bucket tool di sini, kemudian ke palet warna di sini.
Nah, kita pilih ya komposisi warna yang akan kita gunakan untuk karakter ini. Semisalnya saya coba untuk mewarnai rambut terlebih dahulu, saya beri warna hitam. Ya, ini kita zoom gambarnya. Kemudian warna bajunya saya coba beri warna abu-abu ya. Oke, untuk celananya saya beri warna hitam yang agak terang ya, seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada terjadi kebocoran pada gambar ya. Ini sebabnya karena ada garis yang terputus ya antara garis celana dengan kaki karakter ini ya. Nah, jadi ini kita gambar ulang, kita gambar seperti ini ya, mengatasinya. Kita hapus. Ini pelajaran ya buat teman-teman semuanya. Jika kita ingin mewarnai karakter atau gambar, pastikan garisnya itu benar-benar terhubung ya. Kalau tidak seperti tadi ya, dia akan terjadi kebocoran ya karena garisnya terputus. Oke, untuk bagian sandalnya kita beri warna hitam pekat saja seperti ini. Iya. Nah, jadi yang tersisa masih warna kulit karakternya ya. Nah, untuk bagian mata, saya coba warna putih agak abu-abu sedikit seperti ini, dan juga bagian giginya. Nah, untuk warna kulit ini bisa sesuai selera ya. Ini saya coba sedikit warna krim seperti ini, ya agak terang ya teman-teman. Nah, kita warnai seluruh bagiannya, anggota tubuhnya seperti ini. Oke, nah kita sudah mendapatkan komposisi warna untuk karakter ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mengcopy warna ini ya, seluruh warna di karakter ini ke frame-frame berikutnya. Nah, caranya kita menggunakan eyedropper tool teman-teman. Ini toolnya, shortcutnya itu huruf I ya. Kita klik saja, kemudian kita copy warna bagian mana terlebih dahulu. Misalnya kita coba warna bajunya dulu ya, kita salin ke frame-frame berikutnya. Kita klik saja ya di warna bajunya, tadi bajunya di sini seperti ini ya. Nah, kemudian kita pergi ke frame berikutnya. Langsung saja kita warnai seperti ini teman-teman. Nah, oke, hingga frame terakhir. Dan untuk warna-warna lainnya lakukan dengan cara yang sama ya teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama. Kita copy satu persatu ya warnanya di setiap frame hingga selesai. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke proses memberi warna gradasi. Nah, untuk tahapan memberi warna gradasi kita menggunakan pencil tool ya teman-teman. Kita gunakan pencil tool di sini. Lalu kita ke frame pertama ya. Kita zoom karakternya. Nah, kita akan menggambar garis ya, dimana garis ini merupakan batas warna gradasi yang akan kita berikan pada gambar karakter ini. Nah, sebagai contoh saya buat simpel saja seperti ini ya, di bagian-bagian tertentunya. Nah, di bagian sini seperti ini, dan juga bagian daripada sini ya celananya. Nah, pastikan garisnya ini terhubung semua ya teman-teman, jangan ada yang terputus, karena tidak bisa akan kita warnai jika garisnya terputus. Nah, saya rasa cukup bagian itu saja ya. Nah, kemudian kita kembali gunakan eyedropper tool ya. Lalu kita pilih warna yang akan pertama kali kita gradasikan. Misalnya baju dulu ini ya. Ini saya klik. Kemudian kita ke palet warna di sini. Nah, ini merupakan warna bajunya ya teman-teman, warna dasarnya. Nah, untuk warna gradasinya kita pilih warna agak sedikit gelap. Jadi kita tarik ke bawah sedikit seperti ini. Nah, ini warnanya teman-teman. Kemudian kita warnain seperti ini. Oke, begitu juga dengan bagian lainnya. Kita gunakan lagi eyedropper tool ya. Kita klik misalnya warna lengannya ya, di sini. Kita ke palet warna, lalu turun sedikit cari warna gelapnya ya, seperti ini ya. Oke, nah kita warnai bagian yang sama warnanya. Begitu juga dengan celananya ya, sama caranya teman-teman. Nah, untuk pemilihan warna gradasi ini sesuai dengan selera ya, kembali lagi kepada keinginan teman-teman masing-masing ya. Ini hanya saya memberi sebagai contoh. Lalu langkah selanjutnya, garis-garis ini ya, garis yang sudah kita buat untuk membatasi warna gradasinya ini kita hapus teman-teman. Nah, cara menghapusnya kita tekan shift, tahan, kita klik satu-satu, kita selection ya satu-satu seperti ini. Nah, jadi kita hanya perlu menghapus satu kali saja, tapi harus kita seleksi satu-satu terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, jika dirasa semuanya sudah di selection seperti ini, kita delete. Oke, gitu teman-teman. Jadi yang tertinggal hanya warnanya saja, warna gradasinya. Oke, seperti ini ya. Nah, jika dirasa warnanya ini kurang gelap atau kurang maksimal bagi teman-teman ya, tinggal saja kita tambahkan saja, kita turunkan saja gelapnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Sama hal juga dengan bagian lainnya.
Jadi kembali lagi ke selera kita masing-masing ya. Nah, langkah selanjutnya lakukan hal yang sama ya pada frame-frame berikutnya. Pada frame-frame berikut ini ya, kita gambar ulang ya, gambar menggunakan pensil tool di bagian-bagian yang sudah kita tentukan di frame pertama ini ya. Teman-teman juga bisa menambahkan ya, jika ingin mendapatkan hasil gambar yang maksimal, tambahkan di bagian-bagian lainnya yang kita inginkan. Oke, nah setelah proses memberi warna gradasi ini, kita akan lanjutkan menggambar ground ya teman-teman. Ground di mana tempat pijakan karakter animasi kita ini berlari. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menggambar ground, kita akan menambahkan layer baru di sini. Kita rename sebagai ground. Kemudian posisi layarnya kita tarik ke bawah, lalu kita klik kanan pilih remove frames. Nah, untuk layer line artnya kita kunci, kemudian kita insert keyframe di layer groundnya seperti ini. Lalu gunakan pensil tool untuk menggambar groundnya teman-teman. Kita zoom out dan zoom in lembar kerjanya, lalu kita tekan shift tahan, kita tarik garis seperti ini ya. Bagian samping juga seperti ini. Kemudian kita akan mulai menggambar permukaan groundnya seperti ini, agak bertekstur ya teman-teman. Nah, bentuknya agak sedikit melingkar ya, cembung ke atas seperti ini. Oke, kemudian kita akan menggambar speed line. Speed line ini akan memberi efek gerakan animasi kita terlihat lebih cepat berlarinya ya, sekaligus memberi efek gerakan daripada groundnya ini bergerak belakang ya, terlihat lebih cepat. Nah, karena karakter kita ini bergeraknya ke depan, jadi untuk gerakan groundnya kita buat bergerak ke belakang, sehingga dia akan menimbulkan efek yang berlawanan ya, terlihat. Jadi nanti animasi kita ini berlari ke depan ya. Nah, seperti ini saja teman-teman. Kemudian kita tambah insert keyframe baru ya, insert keyframe baru. Kita aktifkan onion skin tool di sini. Oke. Lalu untuk bagian sini teman-teman kita blok ya, kita blok, kita hapus. Nah, speed line-nya juga sisa-sisa garisnya ini kita hapus. Setiap frame-nya ini ya, hingga frame 10, ini gambar daripada bentuk groundnya kita buat berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita gambar satu persatu hingga 10 frame mengikuti frame line art-nya ya. Nah, sehingga dia menciptakan gerakan yang berubah-ubah sangat banyak gitu ya, dan membuat animasi kita itu terlihat lebih hidup. So, jadi kita akan lanjutkan menggambar groundnya hingga frame terakhir ya, sampai selesai. Nah, jika sudah selesai menggambar seluruh groundnya, kemudian kita akan warnai ya groundnya ini teman-teman. Kita ke pen bucket tool di sini, kemudian ke palette warna di sini, lalu kita pilih warna ya yang agak sedikit krem. Kremnya itu agak pucat ya teman-teman, seperti halnya warna tanah, atau juga bisa sesuai selera masing-masing ya. Kemudian kita klik di sini ya. Setiap frame daripada ground yang sudah kita buat, teman-teman bisa melihat polanya yang sudah saya buat seperti ini. Kita warnai satu persatu hingga frame terakhir. Nah, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan menambahkan bayangan ya untuk karakter animasi kita ini. Kita kunci dulu layer groundnya, kemudian kita tambah layer baru di sini. Posisikan layernya di tengah-tengah ya, di bawah layeran art dan di atas layer ground. Kita rename sebagai bayangan. Oke, kemudian kita remove frame-nya, lalu kita insert keyframe. Nah, kita gunakan brush tool ya teman-teman untuk membuat bayangannya ini. Shortcutnya itu huruf B. Kemudian kita pilih ukuran diameter untuk menggambarnya ya. Saya coba pilih yang ini ya, nomor 5. Untuk warnanya kita klik di sini teman-teman. Kita pilih warna hitam. Namun hitamnya ini saya buat sedikit transparan ya. Kita pilih warnanya dulu, ini hitam. Kemudian di alpanya ini kita kurangkan menjadi 50%. Seperti ini teman-teman. Enter. Nah, kemudian kita mulai menggambar bayangannya ya, seperti ini. Nah, kira-kira saja teman-teman sesuai dengan proporsi daripada karakter yang kita buat di sini ya. Saya akan melanjutkan menggambar bayangannya hingga frame terakhir ya. Nah, setelah selesai, kita coba tekan enter ya teman-teman. Iya, kita sudah dapatkan gambar bayangannya. Kemudian langkah terakhir ya, kita akan menginsert background. Kita kunci dulu layer line art, kita matikan onion skin, lalu kita tambah layer baru, kita rename sebagai background. Posisi layernya kita tarik ke paling bawah, lalu kita remove frame-nya. Kemudian kita insert keyframe.
Lalu kita pilih warna ya, kita pilih background yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah membuatnya sendiri ya teman-teman. Kita tarik saja seperti ini ya, kemudian lepaskan di lembar kerja software Adobe Flash-nya. Kita atur resolusinya sesuai dengan resolusi lembar default yang kita gunakan di sini, ukurannya 550 x 400. Kita klik saja ya, tekan Q untuk resize-nya, maka dia akan muncul propertiesnya di sebelah kanan sini teman-teman. Ada sumbu X, Y, W, dan H. X dan Y-nya ini biarkan 0. Untuk W-nya kita ubah 550 dan H-nya 400. Jadi dia sama ukurannya dengan default lembar kerja yang kita gunakan di software ini ya teman-teman. Kemudian kita zoom out, kita klik lagi frame-nya, kita tarik ke bawah seperti ini teman-teman untuk background-nya. Kemudian kita tarik sedikit ya. Nah, hingga hingga lembar putihnya itu kelihatan, kita tutup sedikit seperti ini. Kita insert keyframe di frame terakhir ya, frame 10 di sini sejajar dengan frame-frame di layar lainnya. Kita insert keyframe. Kemudian klik frame pertama, klik kanan, pilih Create Classic Twin. Ya, tanda panahnya sudah terlihat, itu artinya sudah aktif ya untuk Create Classic Twin-nya. Kemudian kita klik di frame terakhir di sini. Kita geser ya posisi background ini ke atas perlahan. Kita tekan Shift tahan, kemudian klik gambar background-nya ditahan, tarik perlahan seperti ini teman-teman. Nah, jadi gerakan background-nya itu perlahan bergerak ke atas ya. Sekarang kita coba tekan Ctrl Enter. Nah, kita sudah mendapatkan gerakan animasinya. Kemungkinan durasinya ini masih cukup pendek ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara memperpanjangnya ya, memperpanjang durasinya, ini ya kita zoom out dulu. Nah, untuk layer daripada line art, kita buka kuncinya, kita copy seluruh frame-nya, klik frame pertama, kemudian frame terakhir, tekan Shift tahan, kita blok semuanya, kemudian kita klik kanan, pilih copy frame. Kemudian kita insert keyframe baru di sini ya, jarak 1 frame, klik kanan, pilih paste frame. Begitu juga dengan bayangannya, ini kita kunci layar art-nya, kita lakukan hal yang sama ya. Jadi dia berulang gerakannya teman-teman, sehingga menciptakan durasi yang agak lama. Nah, teman-teman bisa setting ya sebanyak atau selama mana durasinya, tinggal kita copy paste saja frame setiap daripada layar yang sudah kita buat 10 frame di sini ya. Setiap 10 frame-nya kita copy menjadi 10 frame berikutnya, jadi 20 frame, 30 frame ya. Nah, kemudian untuk ground-nya juga sama. Nah, untuk background-nya ini kita edit lagi ya teman-teman. Ini kita tarik saja ke sini. Ya, kita klik, kemudian kita tarik lagi. Sama halnya dengan cara yang pertama tadi ya. Nah, sekarang kita coba tekan Ctrl Enter lagi. Oke teman-teman, sudah agak sedikit panjang durasi animasinya. Nah, sampai di sini sudah selesai ya animasi kita. Sekarang langkah terakhirnya kita akan merender. Kita kunci dulu layer background-nya, kita kembalikan ke Fit in Window, kemudian kita pilih File, pilih Export, Export Movie, lalu kita rename ya. Kita rename di sini saya sudah rename-nya Run Cycle Front View. Format videonya AVI. Kita save saja. Nah, kemudian untuk resolusinya di 1080. Tekan OK saja. Untuk hasilnya kita lihat seperti berikut ini. Nah, teman-teman, seperti inilah hasil daripada pembelajaran kita di video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan. Jika teman-teman memiliki kritik, saran, serta masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.